ketika hidayah Islam merengkuh jiwaku. Namaku Erlina. Aku ingin berbagi cerita kepada saudariku muslimah, bukan untuk mengajarkan tentang fikih atau hadis atau hal lainnya yang mungkin ukhti muslimah telah jauh lebih dulu mengetahuinya daripada aku sendiri. Karena di masa lalu, aku beragama Kristen. Sejak kecil, aku beserta kedua adikku dididik secara Kristen oleh kedua orang tuaku. Bahkan aku telah dibaptis ketika masih berumur 3 bulan. Dan saat berusia 18 tahun, aku telah menjalani CD, yaitu pengakuan setelah seseorang dewasa tentang kepercayaan akan iman Kristen di depan jemaat gereja. Aku juga selalu membaca Alkitab dan membaca buku renungan, yakni semacam buku kumpulan khotbah, bersama keluargaku di malam hari. Seluruh keluargaku beragama Kristen dan termasuk yang cukup taat dan aktif. Bahkan dari keluarga besar ayah, seluruhnya beragama Kristen dan sangat aktif di gereja, sehingga menjadi pemuka dan pengurus gereja. Sedang dari keluarga ibu, nenekku dulunya beragama Islam, namun kemudian beralih menjadi Katolik. Sejak kecil, aku adalah anak yang sangat aktif dalam kegiatan keagamaan. Tentu saja kegiatan keagamaan yang aku anut saat itu beserta keluarga besarku. Kecintaanku pada agama Kristen demikian kuat mengakar dan terus bertambah kuat seiring pertumbuhanku menjadi wanita dewasa. Sedari kecil, aku sangat rajin ikut sekolah minggu, bahkan hampir tidak pernah absen. Aku selalu ingin mendengarkan cerita agama Kristen atau cerita dari Alkitab di sekolah minggu. Setiap pelajaran sekolah minggu, kucatat dalam sebuah buku khusus. Cerita-cerita tersebut kuhafal sampai detail, sehingga setiap perayaan Paskah dan Natal, aku selalu menjadi juara lomba cerdas tangkas sekolah minggu. Pernah suatu ketika, karena aku sering sekali menang, seorang juri memberikan tes tersendiri. Hal ini untuk memastikan bahwa aku layak mendapatkan juara pertama. Apalagi saat itu, aku masih lebih muda dari peserta dan juara lainnya. Ternyata, aku bisa menjawab pertanyaan juri tersebut. Akhirnya, aku tetap mendapatkan hadiah, namun hadiah khusus di luar juara 1-3. Kebijakan ini untuk memberikan kesempatan pada peserta lainnya untuk menjadi pemenang. Ketika aku menginjak usia SMP dan SMA, aku tetap aktif dalam kegiatan persekutuan remaja dan pemuda di sekolah. Aku juga aktif di tingkat yang lebih besar, yaitu kegiatan persekutuan antar siswa Kristen dari sekolah-sekolah sekota Magelang, juga persekutuan remaja di gereja. Bahkan, aku juga ditunjuk menjadi ketua persekutuan remaja di gereja. Setiap minggu, aku disibukkan dengan kegiatan persekutuan, mempersiapkan acara, topik, pembicara, membuat undangan, dan menyebar undangan. Aku tidak pernah bosan mengundang rekan-rekan untuk hadir. Walaupun aku tahu ada di antara mereka yang malas hadir, aku tetap memberikan undangan kepada mereka. Betapa semangatnya aku saat itu. Setelah lulus SMA, aku meneruskan kuliah di FKG UGM. Dan seperti sebelum-sebelumnya, aku kembali aktif di kegiatan keagamaan Kristen. Kali ini aku mengikuti kegiatan persekutuan mahasiswa di FKG dan tingkat di UGM. Aku sangat senang dan menikmati kegiatanku tersebut saat itu. Bermacam-macam aktivitas, perayaan Natal, Paskah, panitia lomba vokal grup lagu gerejawi, dan lainnya aku ikuti. Aku sering mengajak teman-teman satu kos untuk menyanyi bersama lagu-lagu gerejawi di kos, berdiskusi pemahaman kitab dan lainnya. Ternyata keaktifanku dalam kegiatan keagamaan ini semakin masuk ke dalam ketika aku diajak bergabung dengan pelayanan para navigator. Pesertanya sebagian besar mahasiswa. Di sini kami belajar banyak hal tentang kekristenan. Dibimbing oleh pembimbing rohani dalam satu kelompok, mengadakan diskusi pemahaman Alkitab setiap minggu dengan menggunakan buku panduan seperti kurikulum yang bertingkat dari dasar ke tingkat tinggi. Di sini, kami juga diajarkan
dan diminta untuk menghafal ayat-ayat Alkitab dengan diberikan panduan berupa kartu yang berisi ayat untuk dihafalkan. Dan setiap minggu harus bertambah ayat yang kami hafal. Akhirnya, aku dapat menyelesaikan paket kurikulum dan diminta membimbing anak rohani. Metode pelayanan ini biasa dikenal dengan metode sel, belajar kelompok, kemudian berkembang dengan masing-masing anggota yang akan memiliki anak-anak lain untuk dibimbing. Sehingga orang-orang yang terlibat di dalamnya akan berkembang dan bertambah banyak. Dalam pelayanan ini, terkadang kami pun diajarkan dan dianjurkan untuk berdakwah, mengajak orang lain mengenal dan mengikuti ajaran Kristen. Entah mengapa, setelah aku masuk stase, tingkatan klinik, mulai ada beberapa teman muslim yang mendekati dan ingin memperkenalkan Islam kepadaku. Reaksiku? Jelas marah dan kutolak mentah-mentah. Pernah juga aku dipinjami Al-Quran dan diminta untuk membacanya oleh seorang teman. Sungguh, aku sangat marah terhadapnya. Sampai-sampai aku tak ingin berbicara dengannya. Sampai akhirnya, aku bertemu dengan dia, sebut saja si A, yang alhamdulillah kini telah menjadi suamiku. Kalau teman-teman lain ingin memperkenalkan Islam dengan cara langsung dengan Al-Quran dan hal-hal lainnya yang jelas-jelas berbau Islam, maka A mengenalkan Islam dari sisi yang beraroma Kristen. Dan aku sangat antusias saat itu. Apalagi ia menyatakan bahwa jika Kristen lebih benar dari Islam, maka dia akan mengikuti agama Kristen. Kesempatan emas, pikirku. A juga banyak bertanya tentang Bible. Bahkan, ia katakan telah tamat membaca Alkitab Perjanjian Baru sebanyak 3 kali. Aku pikir, orang ini benar-benar tertarik akan agama Kristen. Aku saja belum pernah membaca dari awal hingga akhir kitab tersebut secara berurutan. Aku semakin bersemangat saat itu. Banyak yang dia ketahui tentang Alkitab Kristen dan tentang Kristen. Ternyata, sejak kecil, ia bersekolah di sekolah Katolik dan mempelajari agama Katolik serta sejarahnya. Dan ketika ia kuliah di UGM, ia juga terkadang berkunjung ke toko buku Kristen untuk membaca. Namun, yang terjadi selanjutnya ternyata di luar dugaanku. A memang banyak tahu tentang agamaku, namun ia juga memiliki pengetahuan tentang Islam. Banyak pertanyaan-pertanyaan yang diajukan olehnya dan berkaitan dengan agamaku, yang terkadang pertanyaan itu begitu mudah, namun aku sangat kesulitan menjawabnya. Diskusi-diskusi yang kami lakukan membuat kami menjadi dekat. Aku pun telah lulus kuliah dan bekerja. Begitu pula A. Hanya saja, dia bekerja di Jakarta, namun kami masih terus melanjutkan diskusi tentang agama Kristen yang telah kami lakukan sebelumnya. Ya, masih berlanjut seperti itu. Pengenalan tentang agama Islam yang dilakukan dengan cara tidak langsung. Dari diskusi-diskusi itulah, ia terkadang memasukkan sentilan Islam secara tidak langsung dan tidak aku sadari. Karena pertanyaan dan hal-hal yang didiskusikan sebenarnya telah jelas jawabannya di Islam. Banyak bentrok antara kami dalam diskusi tersebut. Kadang bahkan membuat aku marah, menangis, jengkel. Namun diskusi itu terus berlanjut. Masih ada rasa penasaran, jengkel, dan marah yang berbaur menjadi satu. Namun, banyak sekali pertanyaan darinya yang tidak bisa aku jawab. Akhirnya, A mengusulkan agar meminta pendeta yang ahli untuk diajak diskusi bersama. Wah, betapa senangnya aku mendengar sarannya itu. Orang ini benar-benar semangat belajar Kristen. Aku sangat berharap akhirnya nanti dia bisa beragama Kristen. Jika aku berhasil membuat ia mengikuti iman Kristen. Dengan sebab tersebut, aku mencari dan menghubungi pendeta yang terkenal, senior, dan sangat berkualitas di Jogja. Sebut saja pendeta X. Aku berharap pendeta X dapat membantuku memberi pelajaran tentang Kristen kepada A. Keluargaku pun ikut bersemangat dan sangat mendukung rencanaku ini. Saat itu, aku bersyukur Bapak pendeta ini mau dan bersedia membantu rencanaku. Akhirnya, kami melakukan diskusi bertiga. Keadaannya saat itu,
bukanlah sebagaimana seseorang yang ingin saling berdebat antar agama. Tidak. Kondisi saat itu, baik A maupun aku, sama-sama sebagai orang yang belajar dan mencari kebenaran. Walaupun tidak ada pernyataan sebagaimana yang A lakukan, bahwa jika Islam lebih benar, aku akan mengikuti agamanya. Mulailah kami berdiskusi setiap pekan di hari Sabtu. Beberapa pertanyaan yang A ajukan antara lain adalah, kapan dan bagaimana cara Yesus berpuasa? Mengapa orang Kristen tidak berpuasa? Tentang penghapusan hukum Taurat, Yesus menolak membasuh tangan sebelum masuk rumah. Benarkah kisah yang menceritakan Yesus berdoa dengan bersujud? Dan bagaimana orang Kristen berdoa saat ini? Dahulu, orang Yahudi, termasuk Yesus, dikhitan. Mengapa orang Kristen sekarang tidak? Pendeta menjawab, orang Kristen ada yang berkhitan, tapi bukan untuk mengikuti hukum Tuhan Taurat, tetapi untuk alasan kesehatan. Mengapa orang Kristen tidak mengenal najis? Padahal, hal najis di Taurat lebih berat daripada hukum Islam. Pendeta menjawab, dalam Kristen, hal itu tidak perlu, karena di dalam tubuh kita juga ada najis. Apakah surga itu bertingkat-tingkat menurut Kristen? Pendeta menjawab, tidak. Dalam Kristen, surga tidak bertingkat-tingkat. Lalu kami bertanya, mengapa dalam Injil dikatakan ada surga rendah dan surga tinggi? Terdapat ramalan dalam Alkitab tentang kedatangan anak manusia. Ia akan berada di perut bumi 3 hari 3 malam. Seperti kejadian Nabi Yunus di dalam perut ikan, siapakah dia? Pendeta menjawab, jelas ramalan untuk Yesus setelah kematian di kayu salib dan dikubur di gua. Akhirnya, kami bertiga sama-sama menghitung. Dan berkali-kali, hasil perhitungan itu adalah 2 hari 2 malam. Atau maksimal adalah 3 hari 2 malam. Dengan konsekuensi memasukkan hari Minggu sebagai 1 hari penuh. Padahal Minggu pagi sebelum matahari terbit, kubur Yesus telah kosong. Karena perhitungan tersebut tidak cocok dengan ramalan 3 hari 3 malam. Pertanyaan tersebut ditunda untuk didiskusikan pekan berikutnya. Saat kami datang pekan berikutnya, pendeta sudah memiliki jawaban, yaitu perhitungan hari orang Yahudi berbeda dengan kita. Waktu itu kami tercengang, heran, namun akhirnya tersenyum, mengerti bahwa sebenarnya pertanyaan ini tidak dapat dijawab oleh sang pendeta. Padahal kejadian Nabi Muhammad SAW dalam gua selama 3 hari 3 malam mestinya lebih bisa menjawab ramalan tersebut. Saudariku, sebenarnya masih banyak pertanyaan-pertanyaan yang kami diskusikan saat itu. Kiranya ini cukup untuk menggambarkan diskusi yang terjadi saat itu. Pertanyaan-pertanyaan kami bukanlah pertanyaan yang berat yang berkaitan dengan akidah, bukan tentang Trinitas ataupun ketuhanan Yesus. Namun, itu pun banyak yang tidak terjawab. Dan dalam diskusi ini, A tidak pernah mendebat dengan dalil-dalil Islam, Al-Quran dan hadis. Sehingga memang terkesan bahwa kami berdua sedang berguru kepada pendeta tersebut. Kami tidak pernah berdebat, menyalahkan, atau mempermalukan beliau. Kami tetap hormat, dan pertanyaan-pertanyaan yang kami ajukan berkesan layaknya konfirmasi. Apakah ini benar? Mengapa seperti ini? Dan semacamnya. Kemudian menilai jawaban yang pendeta tersebut berikan. Dan jika kami tahu, sebenarnya beliau tidak dapat menjawab pertanyaan kami, dan tampak jawabannya dipaksakan, tidak logis, seperti tentang ramalan 3 hari 3 malam, maka kami hanya tersenyum dan tidak memperpanjang pembahasan hal tersebut. Saat itu, pendeta tersebut menganjurkan agar kami membaca buku karangan seorang pastor yang berjudul Gelar-Gelar Yesus. Namun, aku malah mendapati si pengarang justru mengatakan bahwa di Alkitab tidak ada yang secara langsung menyebutkan bahwa Yesus itu Tuhan, dan dia tidak pernah menyatakan diri sebagai Tuhan. Sehingga anjuran ini justru menjadi semakin menambah pertanyaanku dan memperbesar keraguanku akan iman Kristen. Setelah diskusi berlangsung beberapa kali, pendeta tersebut minta maaf
karena tidak bisa melanjutkan diskusi lagi karena akan pergi ke luar negeri selama beberapa waktu. Beliau merekomendasikan 2 orang pendeta untuk menggantikan posisi beliau selama beliau tidak ada. Pendeta pertama adalah seorang yang dulunya beragama Islam namun keluar, yakni murtad dari agama Islam dan menjadi pendeta. Saat kami mendatangi rumah pendeta ini, dari pembicaraan dengannya, terkesan bahwa beliau menolak dan menghindar dengan alasan yang tidak jelas. Pendeta kedua adalah seorang doktor teologia, ahli perbandingan agama, dan memiliki kedudukan yang cukup tinggi di sebuah universitas. Karena kesibukan dan kedudukan beliau inilah, kami agak kesulitan menemui beliau. Ternyata beliau keberatan dan tidak bersedia berdiskusi bersama kami dengan alasan sibuk. Pendeta kedua ini menyarankan agar kami kembali berdiskusi dengan pendeta X. Karena proses diskusi ini, yang tadinya aku berharap begitu banyak para pendeta ini dapat memberi pelajaran pada A, ternyata sedikit terhambat. Akhirnya aku mendatangi pendeta X seorang diri. Aku menceritakan semua hal berkenaan dengan latar belakang diskusi ini, dan aku memohon kepada beliau untuk membantuku meneruskan proses diskusi dengan A. Sayangnya, ternyata beliau menolak permintaanku dengan alasan yang tidak jelas, bahkan bisa dikatakan tanpa alasan. Sebagaimana harapan besar lainnya, yang jika tertumpu pada seseorang, namun ternyata tidak dipenuhi oleh orang tersebut. Maka, kekecewaan yang besar pun kurasakan waktu itu. Ketika aku pamit pulang, pendeta tersebut masih sempat berpesan kepadaku, "Apapun yang terjadi, jangan sampai kamu menikah dengan dia, A. Kalau dia tidak mau masuk agama Kristen, pertahankan imanmu, iman Kristen." Gundah, bingung, sedih, dan kekecewaan yang menumpuk. Semua bergumul menjadi satu setelah mendapat berbagai penolakan dari pihak-pihak yang aku harapkan dapat membantuku memberi penjelasan tentang agama Kristen ini kepada A. Bahkan pihak-pihak ini adalah orang yang kuanggap pakar dan ahli, sehingga dapat membantuku menjawab dan menjelaskan tentang agama Kristen kepada A. Aku pun merasakan sesuatu yang janggal dari pesan terakhir dari pendeta X. Aku simpulkan bahwa sebenarnya mereka tidak memiliki argumen dan jawaban atas pertanyaan-pertanyaan tersebut. Dan aku merasakan bahwa ada sesuatu yang kurang dari agama ini, Kristen. Sejak itulah, aku berusaha melihat dan menilai Islam dan Kristen sebagai 2 agama yang sejajar kedudukannya. Dan aku berusaha berada dalam posisi netral, seakan-akan sedang menjadi juri untuk keduanya. Berat dan tertekan, itu yang aku rasakan ketika harus bergumul dan berusaha keras untuk melepaskan diri dari doktrin Kristen. Doktrin yang telah aku cintai sejak kecil dan telah kuikat secara sungguh-sungguh. Namun, dari sinilah aku mulai membuka diri dengan selain Kristen. Aku baru saja mulai mempelajari seperti apa Islam sebenarnya. Kesan pertama yang kudapatkan dalam penilaianku adalah apa yang jelek dari Islam. Kelihatannya ajarannya oke-oke saja. Sambil melakukan ini, aku tetap terus membaca Alkitab Kristen. Suatu ketika, A mengajukan suatu ayat dalam Alkitab yang mengatakan, "Jangan sampai kita sudah setiap hari menyeru Tuhan, Tuhan, tetapi tidak selamat seperti yang tertulis dalam Injil." Kata-kata ini terpatri dalam benakku. Malam harinya, aku mencari ayat itu dalam Alkitab dan menemukannya, yaitu pada Matius, yang isinya, "Bukan setiap orang yang berseru kepadaku, 'Tuhan, Tuhan,' akan masuk ke dalam kerajaan surga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapa-Ku yang di sorga." Aku termenung seakan-akan tak percaya yang aku baca. Perlahan-lahan kututup Alkitab yang sedang kubaca tersebut. Keesokan harinya dan hari-hari sesudahnya terasa seperti hari penuh perenungan untuk pikiran dan benakku. Walaupun aku berusaha beraktivitas seperti biasa, namun pikiranku tidak tenang memikirkan ayat tersebut. Untuk meyakinkan diriku, ku baca kembali ayat tersebut berulang-ulang. Namun ternyata, aku justru menjadi ketakutan setelah memikirkan makna yang terkandung di dalamnya. Sepertinya, ayat ini sangat berkaitan dengan apa yang telah aku lakukan selama ini.
Dan aku takut ternyata aku termasuk yang pada akhirnya tidak masuk surga. Jangan-jangan apa yang kulakukan selama ini, walaupun dengan kecintaan dan kesungguhan dan penuh perjuangan, adalah hal sia-sia. Sejak itu, aku mulai tertarik dengan Islam dan menjadikannya alternatif pengganti agamaku. Aku mulai bekerja di luar kota Yogyakarta, di sebuah puskesmas di Banjarnegara, sendirian, tanpa sanak saudara ataupun teman dekat dan sahabat yang dapat kuajak diskusi tentang Islam. Aku belajar tentang Islam dari pengajian-pengajian masjid di desa yang terdengar, dari pengeras suara atau acara desa dan kecamatan yang biasanya terdapat sentilan tentang ajaran Islam. Dan tentu saja tidak ketinggalan, aku belajar dari diskusi yang sangat-sangat banyak dengan A. Sampai pada akhirnya, A menawarkanku untuk masuk Islam. Dan aku pun menyetujuinya, walaupun tidak langsung melaksanakannya. Aku masih terus berdiskusi, belajar dan berpikir, sehingga aku benar-benar merasa yakin dan mantap untuk memeluk agama Islam. Dan ketika keyakinan ini bertambah kuat, aku merasa ada kebutuhan mendesak yang harus kulakukan, yaitu aktivitas menyembah Allah. Rasanya, keyakinanku akan sia-sia dan terasa hampa jika tidak ada aktivitas ibadah yang harus aku lakukan untuk menyembah Allah. Namun, aku sama sekali belum bisa cara beribadah yang ada pada Islam. Dengan melihat orang sholat di televisi dan memperhatikan teman sholat, akhirnya aku berusaha meniru gerakan sholat. Tentu saja, segala sesuatunya masih kacau saat itu. Dengan hanya memakai piyama tidur, tanpa tahu ada aturan, harus menutup seluruh aurat saat sholat, menggelar selimut untuk dijadikan sajadah, dan berdiri, tidak mengetahui harus menghadap kemana. Aku sholat. Ya, aku sholat. Hanya dengan 3 kalimat yang aku ketahui. Bismillahirrahmanirrahim, Allahu Akbar, dan Alhamdulillah. Dan dengan gerakan yang tanpa urutan dan aturan, rasanya melegakan, karena aku melepaskan keinginan untuk menyembah satu ilah, dan hanya ilah inilah yang harus aku sembah. Aku lakukan ini berkali-kali tanpa diketahui oleh siapapun. Aku masih belum mengetahui tentang pembagian sholat yang 5 waktu. Aku masih sendirian saat itu, menjadi kepala puskesmas, dan aku pun masih merahasiakan statusku dari siapapun, termasuk staf di kantor. Bahkan si A tidak tahu kalau aku melakukan sholat, karena aku masih malu, takut, dan masih menutup diri, sehingga tidak ada seorang pun yang dapat mengajariku. Sampailah waktunya, aku dan A memberanikan diri datang kepada orang tuaku. Di situ, A mengutarakan keinginanku untuk memeluk agama Islam kepada orang tuaku. Dapat dibayangkan apa yang terjadi. Kekagetan luar biasa, marah, tidak percaya, mengelegak keluar. Orang tua memintaku mengutarakan sendiri hal tersebut. Dan aku pun mengatakan hal yang sama, aku ingin masuk Islam. Mereka tetap tidak percaya dan memintaku memikirkannya kembali. Aku kembali ke Banjarnegara, dan A juga kembali ke Jakarta tempat ia bekerja. Beberapa waktu kemudian, bapak, ibu, dan adikku menemuiku di Banjarnegara, menanyakan kembali keputusan akhirku. Saat itu, aku meminta A menemaniku, karena aku dalam kondisi sangat takut dan kalut. Jawabanku pun tetap sama, aku ingin masuk Islam. Betapa orang tuaku marah mendengarnya, sebuah kemarahan yang aku belum pernah menyaksikan sebelumnya. Ibu berkata, "Apa kamu sanggup mengkhianati Yesus? Teganya engkau dengan Yesus." Rasanya hatiku teriris mendengar teriakan marah dan kekecewaan yang luar biasa dari kedua orang tuaku tersebut. Aku pun memahami jika akan seperti ini, karena seluruh keluarga besar beragama Kristen, dan hampir seluruhnya adalah aktivis-aktivis gereja, sering berkhotbah di gereja. Tidak ada satupun yang beragama lain. Dan aku yang diperkirakan juga akan mengabdi dengan sesungguhnya pada agama Kristen, ternyata menjadi orang pertama yang masuk ke agama Islam. Tentu ini hal yang sangat berat, terutama untuk kedua orang tuaku. Anggapan-anggapan negatif
baik dari pihak keluarga, jemaat gereja, keluarga besar lainnya, tentu akan datang bertubi-tubi menekan mereka. Dengan keputusanku yang tidak berubah ini, akhirnya hubunganku dengan keluarga menjadi agak renggang. Derai air mata sejak saat itu masih terus mengalir. Aku sempat ragu ketika mengingat perkataan ibuku. Sanggupkah engkau mengkhianati Yesus? Tegakah engkau pada Tuhan Yesus? Pikiranku terus berkecamuk. Benarkah itu? Benarkah aku harus menyembah Yesus? Benarkah jika aku memeluk Islam, Yesus akan marah? Berkutat pada kebimbangan antara perkataan orang tuaku dan apa yang telah kupelajari dalam Islam. Dalam puncak kebingunganku, aku bermimpi. Aku hendak pergi tidur. Tiba-tiba terdengar ketukan dari jendela kayu yang bersebelahan dengan tempat tidurku. Kubuka jendela tersebut dan aku kaget karena ternyata di depanku ada sesosok Yesus. Wajahnya memang tidak jelas, namun berjubah, dan dalam mimpi itu aku dipahamkan bahwa itu adalah Yesus. Sosok itu tidak berbicara apa-apa, namun tampak seperti tersenyum, tidak marah, dan mengulurkan tangannya seperti hendak menyelamiku. Sosok tersebut tidak berbicara, namun aku dipahamkan bahwa maksud beliau adalah mengucapkan selamat kepadaku. Setelah itu, sosok tersebut berlalu. Aku pun terbangun dalam keadaan bingung dan takut. Apa maksud mimpi ini? Pikirku. Apakah ini suatu tanda bahwa pilihanku benar? Waktu pun berlalu, dan aku semakin mengokohkan keputusanku untuk memeluk agama Islam. A, yang hampir selalu hadir dalam perjalananku menggapai hidayah Islam ini, akhirnya melamarku. Alhamdulillah. Akhirnya, orang tuaku pun mengizinkan kami menikah. Hubungan kami dan keluargaku sudah baik kembali sampai saat ini. Kami menikah dengan wali dari KUA. Rasa haru dan bahagia menyelimutiku saat itu. Setelah menikah, aku langsung minta dibelikan mukena dan minta diajarkan sholat. Dan A terus mendampingiku dan mengajarkanku sholat 5 waktu. Sampai aku telah dapat melaksanakan sholat sendiri, A baru bisa menjalankan kewajibannya untuk sholat di masjid. Perjalananku dalam memahami Islam tentu saja tidak berhenti sampai di situ. Setelah 5 tahun sejak aku masuk ke dalam agama Islam, aku melanjutkan studi S2 di FKUGM, jurusan ilmu kedokteran dasar dan biomedis, minat histologi dan biologi sel. Dan aku seperti tersentak untuk kedua kalinya. Aku baru menyadari dan memahami betapa Allah mengatur segala sistem dalam tubuh kita dengan begitu rapi, canggih, teratur, beralasan dan sempurna sampai ke tahap molekuler tanpa kita sadari. Aku banyak termenung saat menyadari hal itu. Namun, juga menjadikanku banyak bertanya kepada dosen pakar saat itu. Subhanallah, Dialah pencipta, pengatur, pemelihara yang sedemikian rupa rumitnya. Dan tidak mungkin semua itu berjalan, berproses, dan bermekanisme dengan sendirinya. Mulai saat itulah, aku lebih terpacu lagi untuk belajar dengan membaca dan memahami Al-Quran. Dan proses belajar itu terus berlangsung sampai sekarang. Dahulu aku telah mengetahui bahwa Allah lah ilah yang disembah dalam agama Islam. Namun, perlu waktu bertahun-tahun untuk aku memahami bahwa hanya Allah lah ilah yang berhak untuk disembah. Dan pemahaman ini ternyata suatu perkembangan. Semakin kita belajar mengenal Rabb kita, insya Allah semakin bertambahlah pemahaman dan ketahuidan kita. Dan akan semakin sadar bahwa masih banyak sekali hal yang tidak kita ketahui. Dari proses pembelajaran inilah aku semakin memahami siapakah Allah yang selama ini aku sembah. Mengapa hanya Allah yang harus aku sembah? Kini aku sedikit lebih paham, karena masih banyak hal yang belum aku pahami tentang kekuatan rububiyah Allah Ta'ala sebagai pencipta yang berkuasa, yang melazimkan bahwa hanya Dialah yang berhak disembah, dan mengapa tidak boleh mempersekutukannya, karena jika aku melakukan kesyirikan, maka ia akan menjadi dosa yang tak terampuni jika tidak bertaubat. Saudariku, agama Islam terlalu tinggi, canggih, dan terlalu sempurna.
dengan konsepnya yang sangat jelas, sehingga agama-agama lain menjadi sangat lemah untuk menjadi pembandingnya, termasuk agama Kristen yang aku anut dahulu. Kisah di atas diceritakan langsung oleh Erlina kepada redaksi muslimah.or.id, dan redaksi kisahmuslim.com juga mengenal Erlina. Semoga Allah menjaga hamba-hambanya yang beriman. Wallahu a'lam bishawab. Kita ketemu lagi di konten selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat menunaikan ibadah puasa. على رسلكم إنني مشفق ألا أدري كل